Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Halo, bertemu lagi bersama saya Asrul Fikri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai matan Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua hadis sekaligus. Apa saja hadisnya? Nah, hadis yang pertama ialah al-hadits sadis. An Abi Abd Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahumal umuru mushtabihat. Nah, artinya ialah halal, sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas, dan di antara keduanya adalah syubhat. Apa itu syubhat? Nah, syubhat itu tidak haram juga tidak halal, jadi di tengah-tengahnya. Ini namanya syubhat. Ada pertanyaan, lantas bagaimana kalau ada orang yang makan barang-barang syubhat? Nah, ketika ada seorang yang memakan barang-barang syubhat, maka dia tidak akan dijatuhi dosa. Loh, kenapa? Karena barang syubhat itu tidak haram. Namun alangkah baiknya jika kita meninggalkannya, karena barang syubhat itu juga tidak halal. Nah, jadi alangkah baiknya kita meninggalkan barang-barang syubhat. Tapi kalau kita mengkonsumsinya itu tidak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya bekicot, tokek, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke hadis selanjutnya, itu ialah al-haditsus sadis wa ashar. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abi Hurairah di sini merupakan bukan nama aslinya, melainkan kunyah seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ini panggilan Abi Hurairah. Jadi bapaknya dia pencinta kucing. Hurairah itu artinya kucing. Maka Abi Hurairah ialah pencinta kucing. Nah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi. Pemuda tersebut mengatakan, "Ausini, nasihatilah aku." Kemudian qala bersabda Rasulullah SAW, "La taghdab faraddada miraran." Janganlah engkau marah. Dan Rasulullah mengatakan itu secara berkali-kali, yang akhirnya Rasulullah mengatakan qala la taghdab, jangan marah. Rawahul Muslim. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak marah, untuk tidak gampang marah? Karena yang sering kita dengar, otak manusia itu dibagi menjadi dua, yakni otak kanan dan kiri. Namun sebenarnya otak manusia itu terbagi juga menjadi dua dalam aspek lain. Maksudnya gimana? Jadi otak manusia itu terbagi dua. Jadi yang pertama, otak yang berfungsi memproses logika, yang sering kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Itu memproses logika. Dan yang kedua adalah otak yang berfungsi memproses emosi, yang sering kita gunakan seperti marah, sedih, cemas, takut, dan sebagainya. Nah, kinerja otak manusia dapat diumpamakan seperti rambu lalu lintas. Gimana maksudnya? Jika rambu merah menyala, maka rambu warna hijau mati. Begitu juga sebaliknya, jika rambu warna hijau menyala, maka rambu warna merah mati. Nah, seperti halnya kinerja otak manusia, jika logika sedang mendominasi otak kita, maka kita akan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Namun, jika emosi sedang mendominasi otak kita, maka kita akan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa dan akan membuat kita menyesal ketika logika telah mendominasi kembali. Sebagai contoh gini,
ketika kita sedang jatuh cinta. Nah, itu yang main ialah emosi kita. Otak kita dikendalikan emosi kita. Oleh karena itu, ketika kita sedang mengalami jatuh cinta, secara tidak sadar kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Kalau gampangnya gini, kalau sang pacar meminta untuk beliin mobil, kita kalau nggak beliin mobil nanti putus. Nah, kita melakukan hal tersebut, langsung beliin mobil, minta ini beliin ini dan lain sebagainya. Itu yang main emosi kita. Dan pada waktu itu kita harus sadar bahwa kita sedang dikendalikan oleh emosi. Makanya ketika kita sedang merasa dikendalikan oleh emosi, kita harus berhenti sejenak dan berkata pada diri kita sendiri, wah, gua nih lagi dikendalikan emosi nih, sabar dulu. Nah, itu adalah salah satu tips untuk menanggulangi keputusan yang kita buat waktu sedang emosi kita mendominasi otak kita. Jadi kalau kita sedang emosi dan kita mengemukakan atau memutuskan sebuah jawaban, maka suatu saat ketika kita sudah kepalanya dingin atau sudah logikanya sudah main kembali, maka kita akan menyesal dengan keputusan yang telah kita ambil pada waktu kita emosi. Nah, itulah mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk la tagdob dan la tagdob. Janganlah engkau marah. Yumkin hada minni wallahu a'lam bishawab. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat dan sama-sama kita belajar. Jika ada yang salah dari tutur kata saya, mohon dimaklumi dan dikoreksi, dan jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.